Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai dampak elit politik PSI yang keluar dari PSI dan malah mendukung Pak Anies Baswedan. Ini bagi saya adalah fenomena yang aneh menurut saya, karena gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh Grace Natali maupun dari Giring Ganesa menyerang Pak Anies Baswedan itu menunjukkan bahwa PSI itu memang tidak mendukung Pak Anies. Tetapi ternyata di dalamnya itu tidak kompak. Ketika Grace Natali menyerang Pak Anies, kemudian Giring Ganesa menyerang Pak Anies, justru elit partai PSI sendiri di dalamnya ada yang tidak mendukung terkait kebijakan yang menyerang Pak Anies Baswedan. Sebut saja ada Samara Amani, dia keluar dari PSI. Ini juga ada indikasi bahwa kebijakan politik PSI ini mungkin tidak sejalan dengan apa yang menjadi pikiran dari Samara Amani, sehingga Samara Amani keluar dari PSI. Kemudian Suni Tanuwijaya itu keluar dari PSI, padahal Suni Tanuwijaya itu pernah menjadi timnya Basuki Cahayapurnama, yaitu orang kepercayaan dari Ahok. Itu justru mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dan juga Surya Chandra, ini yang kemarin juga lebih memilih Pak Anies Baswedan. Dan ini saya pikir bisa mempermalukan elit dari PSI itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ini cukup sukses Grace Natali maupun Giring Ganesa membawa PSI sampai detik ini? Kalau komunikasi politiknya seperti itu. Belum lagi teman-teman, PSI DKI Jakarta itu juga mempertanyakan komunikasi politik yang dilakukan oleh DPP. Kenapa kok terus menyerang Pak Anies Baswedan? Itu juga dipertanyakan oleh DPD PSI DKI Jakarta. Dan mungkin juga DPD-DPD PSI itu juga mempertanyakan kebijakan dari PSI. Kenapa kok seperti itu? Nah, terkait itu semua teman-teman, ini ada berita dari Detik News. Menerka dampak ke PSI usai Surya Chandra dukung Anies Baswedan. Ex-wamen sekaligus kader PSI Surya Chandra terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai capres di 2024. Dukungan Surya Chandra ini dianggap mengejutkan, pasalnya bertolak belakang dengan sikap politik PSI. Apa dampak pilihan politik Surya Chandra terhadap PSI? Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno awalnya menjelaskan, fenomena elit partai lompat mendukung calon lain merupakan fenomena biasa jelang pemilu. Menurutnya wajar jika ada sejumlah elit PSI yang akhirnya mendukung Anies Baswedan. Ini fenomena 5 tahunan jelang pemilu. Pasti ada saja elit partai yang nyebrang, lompat pagar, mendukung calon yang semula bermusuhan. Jadi tak heran jika ada sejumlah elit PSI yang sejak awal anti Anies kini justru mendukung Anies, kata Adi Prayetno saat dihubungi Kamis 28 Juli 2022. Adi lalu membeberkan dampak Surya Chandra mendukung Anies terhadap PSI. Menurutnya, keputusan politik Surya Chandra ini dapat mempermalukan PSI. PSI dipermalukan oleh mantan elitnya. Di tengah gempuran-gempuran terus-menerus PSI ke Anies, malah ada dua sosok kunci PSI berbalik dukungan ke Anies Baswedan, ucapnya. Jadi menurut Adi Prayetno ini malah bisa mempermalukan PSI sendiri teman-teman, karena di tengah gempuran, di tengah serangan yang bertubi-tubi dilancarkan kepada Pak Anies Baswedan, justru di dalam teman-teman ini malah mendukung Pak Anies Baswedan. Ini kan menjadi hal yang aneh menurut saya. Jadi kebijakan partai ini tidak didukung oleh sebagian elit di PSI itu sendiri. Selain itu, Adi menilai ini salah satu pertanda PSI bukan lagi tempat yang nyaman bagi para kadernya. Ini kata dia juga dibuktikan dengan melompatnya kader lain yakni Suni Tanuwijaya. Ini menandakan PSI tak lagi jadi rumah yang nyaman yang bisa diharapkan
untuk ke depan bagi kadernya. Politik itu kalkulasinya untung rugi. Orang seperti Samara, Sunni, dan Surya pastinya rasional. Tak mungkin terus-menerus berada di PSI yang tak lolos ke Senayan. Pastinya nyari peluang baru di tempat yang lain, ujarnya. Lebih jauh, Adi Prayitno juga membeberkan dampak pandangan publik kepada PSI usai berpindahnya Surya. Dia menyebut publik pasti mulai melihat PSI sudah tidak menjanjikan lagi. Pastinya publik melihat PSI sudah tak menjanjikan lagi ke depan. Ibarat pepatah, semut pasti mengerubungi gula. Kalau gulanya sudah tak ada, barisan semut pasti bubar jalan, mencari gula-gula di tempat yang lain, jelasnya. Meski begitu, Adi melihat tidak ada dampak elektoral yang signifikan dari pindahnya dukungan politik Surya dan Sunni ke Anies Baswedan. Menurutnya, kedua kader itu tidak membawa gerbong PSI secara keseluruhan. Dampaknya tak terlampau signifikan. Secara elektoral, ini semacam migrasi politik biasa saja. Hal lumrah dalam politik kita selama ini. Alasannya karena Sunni dan Surya tak membawa gerbong PSI secara keseluruhan. Dukungan ke Anies hanya bersifat pribadi dan bawa pasukan. Surya dan Sunni juga secara politik track recordnya tak menyolok di politik elektoral imbuhnya. Nah, itu teman-teman terkait pandangan dari Adi Prayitno yang menilai bahwa ini migrasinya atau pindahnya Surya Chandra, Sunni Tanuwijaya ini berdampak pada PSI. Paling tidak ini mempermalukan elit PSI itu sendiri. Karena selama ini Giring Ganesa, Grace Natali menyerang habis-habisan dengan sekuat tenaga. Bagaimana Anies ini jatuh? Bagaimana mengkritisi Pak Anies? Bahkan sampai-sampai mereka teman-teman punya niatan membawa hak interpelasi ke DPR terkait Pak Anies Baswedan ini. Jadi segala daya upaya ini sudah diperjuangkan oleh kader-kader PSI teman-teman. Tetapi ternyata tidak semua kader PSI itu mengikuti logika dari Giring Ganesa maupun Grace Natali. Selama ini mereka menyerang Pak Anies, tetapi belakangan ini justru beberapa kader malah mendukung Pak Anies, seperti Sunni Tanuwijaya dan Surya Chandra. Dan sebelumnya ada Samara Amani, ternyata juga keluar dari PSI, keluar dari pengurus PSI, juga keluar dari kader PSI. Padahal Samara Amani ini punya rekod yang cukup bagus teman-teman, karena pernah menjadi juru bicara calon presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Itu artinya Samara Amani ini punya elektabilitas yang cukup bagus. Buktinya pada waktu pemilihan caleg dari PSI, Samara Amani mendulang suara terbanyak di antara kader-kader PSI yang lain. Itu artinya Samara Amani punya potensi. Nah, kalau misalkan Samara Amani ini nyaman di PSI, kenapa harus keluar dari PSI? Berarti kan tidak nyaman di PSI. Dan pernyataan yang berikutnya kalau kita melihat perkembangannya teman-teman, Samara Amani ini sudah menyatakan bahwa dia tidak akan nyalek di 2024. Tetapi dalam soal Pilpres, dia akan menentukan pilihannya dan akan memperjuangkan orang yang dipilih itu. Artinya ini bisa menjadi peluang juga apakah Samara Amani nanti akan mendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu teman-teman? Saya punya keyakinan itu karena pada waktu Samara Amani itu menikah, ini Pak Anies Baswedan datang ke acara resepsi tersebut. Dan Pak Anies Baswedan dipeluk erat oleh suami Samara. Artinya begitu dekat sekali teman-teman antara suami Samara dengan Pak Anies Baswedan. Nah, kalau sudah dekat seperti ini, apa mungkin suami Samara ini akan menyerang Pak Anies? Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan demikian juga teman-teman, Samara Amani kemungkinan ini justru akan mendukung Pak Anies jika Pak Anies nanti maju di 2024. Jadi artinya teman-teman, sebenarnya PSI ini juga tidak kuat atau istilahnya rapuh teman-teman, karena tidak didukung penuh oleh elit dari PSI itu sendiri. Jadi kalau Grace Natali kemudian Giring Ganesa ini bisa
mengkoordinasi elit di PSI tentu harusnya seia sekata, artinya sejalan dengan kebijakan dari PSI yang menyerang Pak Anies Baswedan. Tetapi nyatanya kita lihat elit dari PSI sendiri justru keluar dari PSI dan mendukung Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.